Tuhan, kita bersyukur hari ini untuk kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kita sudah ada di penghujung bulan Juni, dimana minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru, dan kita akan melaksanakan ibadah new normal yang pertama kali, kembali lagi di gereja, dan kita persiapkan untuk proses dari ibadah kembali lagi di gereja dengan sesuai dengan anjuran pemerintah, dengan mengikuti SOP dari protokol COVID-19. Ya, kita bersyukur. Hari ini sebentar kita akan berbicara tentang sesuatu yang disampaikan oleh orang yang berhikmat atau orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia adalah seorang raja pada zamannya, dan begitu luar biasa Allah memakai dia. Dia adalah keturunan terakhir dari Raja Daud yang bernama Salomo. Kita buka Pengkhotbah pasal 1 ayat 7a, demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 1 ayat 7a. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, ketika kita mengaliri suatu tempat dengan air, nah kita berharap tempat itu penuh, tampungan air itu penuh. Tapi realitanya yang terjadi adalah air itu tidak penuh-penuh. Saudara hidup berapa tahun di dalam dunia ini? Taruhlah 60 tahun, 70 tahun. Air hujan, air sungai, apa yang masuk ke laut selama 70 tahun, kok dia nggak penuh-penuh gitu? Terkadang kita berpikir ada yang aneh tentunya terjadi. Kalau kita berbicara tentang proses ilmu pengetahuan alam, maka kita bisa melihat mengapa air laut itu asin. Nah, ketika matahari menyorot ke atas bumi, termasuk juga di lautan, terjadi penguapan. Selesai penguapan, dia bergumpal di awan dan kembali lagi turun menjadi hujan. Jadi prosesnya hanya seperti itu. Dan laut tidak pernah memberi airnya kemana-mana. Tidak ada. Jadi seluruh air yang ada di dalam dunia ini bermuaranya di laut. Makanya kalau kita melihat air sungai bertemu dengan air laut, itu rasanya anta. Atau bahasa kerennya kita kenal air payau. Payau itu rasanya nggak karu-karuan, saudara. Kita bilang asin juga tidak, kita bilang tawar juga tidak. Jadi seperti itulah air yang ada di payau. Nah, dalam kehidupan kita, kekristenan kita, kita ada kenal, janganlah hidupmu suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Sama seperti air yang mengalir ke sungai, di antara sungai dengan lautan. Di tengah-tengahnya air payau, tidak ada rasanya, saudara. Begitu juga kehidupan orang Kristen, yang hidupnya tidak panas, tidak dingin, anta. Jadi kalau ada makanan yang tidak panas, tidak dingin, kalau dimakan juga airnya sakit perut. Nah, kita berbicara tentang masalah kehidupan. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, bicara tentang hati. Ya, dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hati keluar hal-hal yang baik. Dari hati keluar hal-hal yang buruk. Mengapa seperti itu? Dari satu sumber keluar berbagai macam hal.
Kalau sumbernya bersih, tentu airnya yang keluar akan menjadi bersih. Dalam kehidupan orang percaya, ada juga orang yang tidak pernah penuh hidupnya. Selalu saja kekurangan. Kalau kita di lautan meminum air laut itu, setelah kita minum, kita haus nih. Setelah kita minum, selesai kita minum, rasanya lebih haus dari yang pertama. Oleh karena itulah dinasihati oleh para cerdik pandai, jangan meminum air lautan. Karena bukan makin menolong, malah semakin menjerumuskan kita. Begitu juga dalam kehidupan kita. Orang yang hatinya tidak murni, selalu saja tidak pernah puas dalam kehidupan. Sudah punya penghasilan segini, mau segini. Sudah punya mobil ini, mau mobil ini. Sudah punya rumah ini, mau rumah ini. Sudah punya harta segini, mau harta yang lebih. Nggak ada kepuasan dalam kehidupannya. Tidak ada ucapan syukur. Laut seperti itu, semuanya ditelan sama dia. Mau jatuh dari udara, mau terbawa air sungai, mau nyemplung sendiri ke laut, dia telan semua sama dia. Bahkan manusia pun ditelan oleh lautan. Nah itulah luar biasanya. Jadi kalau kita berpikir kehidupan kita samakan dengan lautan, agak susah, saudara. Karena dalam kehidupan kita sebagai manusia ada siklusnya. Kalau lautan itu nggak ada siklusnya, ya begitu-begitu aja. Dari dulu sampai sekarang lautan tuh nggak berubah. Ya rasanya asin. Ya tingginya segitu-segitu aja. Tidak pernah penuh selama jutaan tahun. Air semua masuk ke sana, tapi nggak pernah penuh-penuh. Selalu haus akan hal apapun juga. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan manusia selalu haus akan kekuasaan, haus akan harta, haus akan nama besar, haus akan hal-hal duniawi. Dia nggak pernah puas. Bahkan ada seorang kaya yang bodoh. Ketika hartanya sudah tertimbun banyak di dalam gudang, dia berkata kepada jiwanya, tenanglah kau, wahai jiwaku. Sebab bagimu banyak harta yang tidak akan habis kau makan. Logikanya seperti itu nih manusia-manusia yang haus akan segala sesuatu. Tapi firman Tuhan berkata, engkau orang bodoh. Hari ini pun nyawamu kau cabut. Dan kau akan mati. Siapa yang akan menikmati harta yang kau kumpulkan itu? Sampai saat ini manusia-manusia masih seperti itu. Manusia-manusia yang asin hatinya. Yang kadar garamnya begitu tinggi, yang sudah mati. Kalau saudara ke laut mati, apa aja ngambang di sana. Tapi nggak ada kehidupan. Padahal firman Tuhan berkata, jika itu dari dalam hatimu akan terpancar kehidupan. Jadi nggak cocok dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita seperti itu. Seperti lautan yang hanya menerima tapi tidak mau memberi. Bagi kita ada waktunya. Ada batasan juga bagi manusia. Ada awal dan ada akhir. Ada senang, ada susah. Ada waktu kita kekurangan, ada waktu kita kelebihan.
Ada waktu kita menanam, ada waktu kita menuai. Nah, seperti itulah realita kehidupan. Siklus kehidupan manusia yang benar seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang mempunyai hati seperti lautan, mereka tidak seperti itu. Dia terima aja, memberi nggak mau. Dia kan ada waktu kita menerima, ada waktu kita memberi. Itulah yang Tuhan atur dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi jelas ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai kewajiban, juga ada hal-hal yang kita lakukan sebagai hak kita. Tapi kalau air laut, bicara lautan, apa yang kewajibannya? Nggak ada kewajiban. Bahkan airnya pun tidak bisa diminum. Tapi segala sesuatu apa yang diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini, itu baik buat kita. Karena sekalipun lautan seperti itu, dia juga memberi berkat buat kita dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus turun ke laut mencarinya, seperti itu. Jadi manusia terkadang mencari-cari apa yang baru dalam dunia ini. Mencari hal-hal, sesuatu yang membuat paradigma baru. Apa betul seperti itu? Atau Tuhan yang melakukan hal yang seperti itu? Dengan adanya virus corona terjadi perubahan kehidupan bagi manusia. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus melakukan hal yang seperti itu. Untuk apa? Untuk keselamatan kita sendiri. Pengkhotbah pasal 3 ayat 15 berkata demikian. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu, bukan mencari yang akan datang. Jadi sesungguhnya dalam dunia ini gak ada yang baru. Soal ancaman virus, beberapa ratus tahun yang lalu ada ancaman virus. Sama kayak kejadian seperti corona. Makan korbannya juga banyak. Jadi gak ada yang baru. Penyakit sampar dan lain sebagainya. Membinasakan ribuan manusia. Puluhan ribu manusia. Jadi nggak ada yang baru. Soal pelayanan firman Tuhan dan lain sebagainya, mekanismenya dulu sudah ada. Oleh karena itulah dalam kehidupan kita, sinode mengatur cara ibadah yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tapi terkadang hal-hal yang demikian dirubah oleh hamba-hamba Tuhan. Dia ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus menurut dia. Tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kepuasan, mengapa manusia pun tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan? Tidak mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Selalu merasa kurang. Tentu ada yang salah dalam hidupnya. Ibadah jika dilakukan dengan rasa yang cukup, itu menjadi kebaikan buat kita.
Dan firman Tuhan juga mengajar kepada kita, kita memberi dari kekurangan kita, itulah yang menjadi berkat. Kalau kita memberi dari kelebihan kita, nggak ada bedanya, saudara. Nggak ada hal yang dibanggakan. Tapi bagaimana di tengah-tengah kekurangan kita, kita bisa memberi. Memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama, memberi kepada orang lain. Jangan hidup kita menerima, memberi tidak pernah. Itulah bedanya anak-anak yang mengenal Tuhan dan mengenal Kristus di dalam hidupnya. Hingga melalui kehidupan kita, orang bisa melihat siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa kita di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sama kelakuan kita dengan orang-orang duniawi, ya nggak ada bedanya. Orang duniawi nyolong, kita nyolong. Orang duniawi sumpah serapah, kita sumpah serapah. Orang duniawi ngedumel, kita ngedumel. Orang duniawi bersungut-sungut, kita bersungut-sungut. Tapi bagaimana kita bisa berbeda dengan orang-orang duniawi? Bersyukur di tengah-tengah kekurangan. Bergembira di tengah-tengah kesedihan. Mengucap syukur di tengah-tengah kekurangan. Nah, hal-hal yang seperti ini sudah sangat langka dalam kehidupan orang percaya. Apalagi menjelang zaman akhir. Sebab manusia akan menjadi cinta akan uang. Dan dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli kepada orang lain. Itulah manusia akhir zaman. Sekarang manusia hidupnya serampangan aja. Dia tidak menjaga kehidupannya di hadapan Tuhan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 berkata demikian. Takut akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Kalau kita mau datang atau menghampiri atau berjalan ke rumah Allah untuk mendengar firman Tuhan, jaga langkah kaki kita. Jaga perbuatan kita. Jaga perkataan kita. Jaga pikiran kita. Jaga hidup kita lah, intinya seperti itu. Kalau kita melangkah kan berarti beraktivitas. Kita jaga. Kalau kita menghampiri Allah untuk mendengar, itu lebih baik daripada kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi orang sekarang lebih bangga melihat dia memberikan persembahan dengan cek. Memberikan persembahan berjuta-juta. Tapi dia tidak menjaga langkah hidupnya. Dan dia tidak pernah mau mendengarkan firman Tuhan. Dia hadir di gereja tapi dia tidak mendengar firman Tuhan. Jadi ketika orang bertanya, tadi firman Tuhan yang disampaikan apa ya? Oh, nggak tahu saya. Padahal dia 2 jam di gereja. Badannya doang, tapi pikirannya kemana-mana. Dan tidak ada konsentrasi ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Jadi takut akan Allah nggak ada. Sekarang orang lebih takut miskin daripada takut kepada Tuhan. Jadi oleh karena takut miskin dia mencuri. Karena takut miskin dia korupsi. Karena takut miskin dia melanggar firman Tuhan.
melanggar hukum dan lain sebagainya. Itulah yang sedang terjadi dalam dunia saat ini. Ya, kita bisa merasa sebagai manusia yang harus selalu menjaga kehidupan kita, menjaga langkah kaki kita, menjaga pemikiran kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tapi sekarang banyak orang yang tidak menjaga hati. Dia hidup suka-suka hati. Dia berkata suka-suka hati. Dia berbuat suka-suka hati. Dia beribadah suka-suka hati. Dia nggak peduli mau datang terlambat kayak mau apa kayak, dia nggak ini. Mau nggak ibadah kayak, mau ibadah sebulan sekali kayak, mau ibadah 2 bulan sekali kayak, dia nggak peduli. Karena nggak menjaga hati. Dia suka-suka hati dalam hidupnya. Ini yang terjadi. Tapi kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 16 berkata demikian. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sebab itu aku berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hatinya bersih. Tidak ada embel-embel, tidak ada keasinan, tidak ada kemanisan, tidak ada kepahitan. Tidak ada rasa di dalam hatinya. Karena dia hidup bukan dari rasa, dia hidup dari iman. Sebab perasaan tidak membawa keselamatan, tapi iman yang memberikan keselamatan. Jadi kita harus belajar untuk kita hidup dengan hati yang murni. Tapi jadi menjadi sangat sulit ketika berbagai macam kepentingan, berbagai macam pengharapan, berbagai macam hal-hal duniawi memasuki hati kita, menguasai hati kita, menguasai pemikiran kita. Tapi kalau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan pimpinan Roh Kudus yang memberikan kemurnian dalam hati kita untuk hidup di hadapan Allah dan di hadapan manusia, itu yang luar biasa. Orang-orang yang seperti ini, yang hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sangat langka. Sangat langka. Mau hamba-hamba Tuhan besar kek? Kalau hamba-hamba Tuhan yang besar mempunyai hidup hati nurani yang murni, ketika seorang hamba Tuhan yang lain berkata, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak akan menghakimi. Tidak akan. Dia tidak akan memberikan komentar. Sebab apa? Dia bukan domainnya dia melakukan hal yang seperti itu. Itu bukan hak dia. Tapi sebagai sesama hamba Tuhan, mungkin dia akan berkata, memberikan nasihat, memberikan pandangan.
supaya tidak ada gejolak dalam kehidupan umat. Tapi sekarang kita lihat, wah, hamba-hamba Tuhan berlomba-lomba. Seakan-akan dia hamba Tuhan yang paling hebat. Top of the top. Paling masyhur dan paling hebat sedunia. Bukan nama Tuhannya yang hebat sedunia, nama hamba Tuhannya. Jadi terbalik. Padahal dia hamba. Harusnya dia meninggikan nama Tuhannya. Seperti itu. Tapi sekarang terbalik. Bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Si hamba ini meninggikan diri di hadapan Tuhan. Supaya dia terkenal, hebat, dan lain sebagainya. Jadi udah lari dari hal-hal yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita sebagai hamba. Coba saudara pelajari apa artinya hamba dan Tuhan. Saudara pasti akan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai hamba dan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai Tuhan. Kalau Tuhan kita mah sudah melakukan semua kewajibannya. Bahkan dia sudah bayar dengan harga yang mahal. Dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Untuk menebus setiap manusia yang berdosa menjadi miliknya. Dia sih sudah selesai. Tinggal kita nih hamba-hamba. Bagaimana melakukan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Bukan untuk kebesaran nama kita. Bagaimana caranya Allah menyelidiki hati manusia? Mengetahui apa yang ada tersimpan dalam hati manusia. Kan Allah kita Allah Maha tahu. Bahkan yang tersimpan dalam hati nurani kita dia tahu. Hebat ya. Kalau saudara suami istri nggak tahu apa yang ada dalam hati nurani suaminya. Seorang suami juga nggak tahu apa yang ada di dalam hati nurani istrinya. Tapi kalau Tuhan semuanya tahu. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, lewat apa? Saudara tahu nggak lewat apa dia menyelidiki hati manusia? Amsal 20 ayat 27 berkata demikian. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh yang ditempatkan Allah dalam kehidupan kita, dari situlah dia menyelidiki. Makanya nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu. Orang rohnya itu dari Tuhan. Kan kita ini tanah. Begitu dia hembuskan rohnya, baru kita hidup. Pinjaman itu rohnya. Itu kan milik Tuhan. Nah, dari situlah dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Makanya firman Tuhan berkata nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan dalam hati kita. Dalam kehidupan kita nggak ada yang tersembunyi. Sampai yang sekecil-kecilnya apa yang ada di dalam hati kita dia tahu. Makanya kita tidak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sekarang ini kita tidak bisa berdusta dengan Roh Kudus. Tambah lagi, udah ada 2 roh dalam hidup kita. Roh yang pertama yang memberikan kehidupan kita, manusia. Dan satu lagi, roh Allah yang ada di dalam hati kita. Jadi double kuasa roh.
Kalau saudara pernah membaca dia memberikan double kuasa Roh Kudus, ada double kuasa roh, ya itulah. Sekarang inilah zamannya. Ada roh yang memberikan kehidupan kepada kita dan Roh Kudus Allah yang ada dalam hati kita. Itulah yang bekerja sama dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimanusia dan dimuliakan. Nah, sekarang kalau ada orang yang bertanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tentunya, manusia hidup itu untuk apa? Dan kalau manusia mati itu untuk apa? Tentu kita berbicara sebagai kapasitas anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Anak-anak Tuhan yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, dia hidup untuk apa? Selama waktu yang Tuhan berikan kepada dia hidup dalam dunia ini. Dan kalau dia mati itu untuk apa? Ada yang tahu? Kira-kira untuk apa? Coba kita buka bersama-sama. Roma pasal 14 ayat 7 dan 8. Roma pasal 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu realita yang benar. Itu posisi kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Itulah arti kehidupan kita di dalam dunia ini. Bukan hidup yang lain. Bukan hidup yang tidak pernah merasa cukup. Bukan. Bukan hidup yang haus akan harta dunia. Haus akan kekuasaan dunia. Haus akan kesenangan dunia. Bukan. Tapi hidup bagi Kristus. Dan mati juga bagi Kristus. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi persiapkan dirimu. Jadikan dirimu sebagai manusia yang hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya cukupkan sampai di sini. Karena ini hari terakhir kita beribadah melalui rekaman YouTube. Kita naikkan pujian sebelum saya berdoa dan doa penutup. Kita naikkan pujian kasih Allah, kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah, kasih yang menyelamatkan, kasih Allah tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Terima kasih Bapa, kami kembali datang ke hadirat Yang Kudus malam hari ini. Firman-Mu kembali mengingatkan dan mengajar kepada kami.
Janganlah hati dan kehidupan kami seperti lautan, yang tidak pernah cukup dan tidak pernah penuh, tidak pernah mengucap syukur atas segala apa yang ada dalam kehidupan kami. Jadi biarlah hidup kami boleh hidup untuk Engkau dan mati untuk Engkau. Sebab untuk itulah Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu, dan menyelamatkan kehidupan kami sesuai dengan janji-Mu, bahwa setiap orang yang percaya kepadamu tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu, gereja-Mu, perkabar Injil-Mu, dan nama seluruh muka bumi ini, laut, di gunung, di desa, di lembah-lembah, dimanapun mereka berada. Engkau menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi hidup mereka, yang melalui kehidupan mereka nama boleh dipuji dan dipermuliakan. Spesial berdoa bagi jemaat-Mu, para pekerja-Mu, dan hamba-Mu, dan para pelayan-Mu di GPNGD dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Yesus Engkau menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi kehidupan mereka, dan pakai hidup mereka untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini, dimanapun mereka berada, yang menghadapi ancaman virus corona. Dalam nama Yesus, kirim bala tentara-Mu dari surga yang melaksanakan jumlahnya, menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi umat-Mu, gereja-Mu, dan nama-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Bapak, Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau berjanji tidak akan sekali-sekali melupakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan rencana ibadah new normal pada tanggal 5 Juli yang akan datang, spesial buat jemaat-Mu di Palmerah Utara 4. Kami serahkan pelayanan musik, pujian, LCD 2 kolektan singer PL, pelayanan perjamuan kudus, dalam nama Yesus Kau berkati, hingga melalui ibadah pertama sejak virus corona kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini boleh berjalan baik untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi umat yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedia beri penghiburan, tindas Kau angkat dan memberikan kekuatan, dan mereka yang kekurangan Kau limpahkan berkat-Mu, dan pakai hidup mereka semua untuk kepujian, kemuliaan, dan kesaksian bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk ibadah hari ini, dan terima kasih untuk berkat firman-Mu. Bateraikan dalam hati kami, dan Roh-Mu yang kudus boleh memimpin, menuntun, dan mengajar kepada kami melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan penyertaan Allah kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.